bersama-sama berbondong-bondong sekolah di SMP Negeri 3 Jatinom. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya yang paling dituakan di SMP Negeri 3 Jatinom bisa mendampingi anak-anak, bisa mengantarkan anak-anak bersama Bapak Ibu Guru untuk mencapai kesuksesan masa depan di SMP Negeri 3 Jatinom. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu pengajian inti yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Nur Azizah. Kepada Ibu Ika Nur Azizah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku, sebelum acara ini kita mulai, mari kita berdoa dahulu agar dalam bertolabul ilmi Allah memberikan kita tambahan ilmu dan kefahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fiddin wahdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang karena atas limpahan nikmat karunia-Nya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di aula Masjid At-Ta'awun SMP Negeri 3 Jatinom dalam rangka mengikuti kegiatan pengajian menyambut Nuzulul Quran 1443 Hijriah dalam keadaan yang sehat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya benar-benar kita tunggu kelak di yaumul akhir. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Sehat anak-anakku? Alhamdulillah. Suatu kenikmatan yang tak terkira ketika kita sehat, kita bisa melakukan banyak amal solih, kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita dengan lebih baik dibanding kalau kita kena halangan apa dek? Sakit. Anak-anakku, tidak terasa, hari ini kita sudah mendapatkan puasa hari yang keberapa? Hari yang keberapa? 15, ada yang ke-14, ada yang ke-15, tergantung anak-anak mulai puasanya hari Sabtu atau hari Ahad. Yang jelas, anak-anak kalau kita mencermati, ternyata hari itu berjalan sangat cepat. Ora krosong ngerti-ngerti sudah hari yang ke-15. Masalahnya
Sudahkah kita melakukan banyak amal solih selama 15 hari atau 14 hari puasa yang kita lakukan ini? Disitulah permasalahannya. Nah, waktu itu bagaikan pedang. Al-waktu kasyaif, kata Imam Syafi'i. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa memakainya, maka kita yang akan terkena, kita yang akan dibahayakan, atau kita akan memperoleh madharat, keburukan dari waktu itu. Anak-anak bisa rasakan, sepertinya baru kemarin anak-anak masuk ke kelas 7, betul nggih? Tahu-tahu sekarang adalah hari terakhir yang kelas 9 untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, karena besok hari Senin anak-anak kelas 9 harus mengikuti kegiatan ujian sekolah. Anak-anak bisa bayangkan, dulu ketika anak-anak naik kelas 9 masih ada 1-2 tugas yang barangkali kalau dikerjakan sebenarnya sekarang sudah selesai. Tapi masih ada anak-anak yang besok masih ada waktu, baru bulan Juli ini, besok akhirnya tidak terasa sekarang sudah bulan April, sudah diambang batas anak-anak pengumpulan, ternyata banyak tugas yang belum diselesaikan. Itulah anak-anakku, bahayanya kalau kita menunda-nunda kebaikan. Apalagi ini adalah bulan puasa, di mana bulan puasa Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa mulia. Akan tetapi kalau kita tidak bisa memaksimalkan dengan kebaikan, maka akan mengalami hal seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Disampaikan, Rubbu shaim hadduhu min siyamihil ju' wal atas. Kebanyakan orang yang berpuasa itu yang didapat hanya lapar dan apa dek? Dahaga dan haus saja. Kenapa? Karena tidak bisa memaksimalkan waktu yang Allah berikan 24 jam dalam sehari di bulan Ramadan itu dengan kegiatan yang bermanfaat. Kalau tadi adik-adik bangun, kalau kita tadi sahur kira-kira jam 4, kemudian harusnya banyak hal yang kita lakukan. Anak-anak bisa beristighfar setelah sahur, sholat 2 rakaat sebelum subuh, ke masjid bersubuhan, kemudian tadarus Al-Quran, zikir pagi, sholat duha, membaca Al-Quran, anak-anak ke sekolah thalabul ilmi, nanti sholat duhur berjamaah, sampai rumah membantu orang tua, sorenya TPA, malamnya ke masjid, malamnya tadarus, malamnya lagi kemudian waktu selanjutnya belajar. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan jika kita bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kebanyakan kita tidak, menunda-nunda. Dek, yang namanya menunda-nunda itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena waktu yang kita miliki itu adalah hari ini. Kita tidak tahu besok itu kita masih hidup atau tidak. Karena yang namanya mati itu tidak harus tua, betul? Mati tidak harus sakit dulu, betul? Mati boleh siapa saja dan kapan saja. Dan seandainya, maaf, kalian ini mati meninggal hari ini, kalian sudah terkena beban untuk dihisab. Kenapa? Karena kalian sudah mumayyiz. Sudah apa dek? Mumayyiz. Dalam fikih mumayyiz itu berarti kalian sudah terkena beban dosa, karena sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nanti ada istilah baligh. Nah, nek kowe mati diwafatkan saat ini, gelem ora gelem kalian akan dihisab, nanti tetap dihitung. Usiamu sampai hari ini itu dinggo apa wae, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Masalahnya di situ. Dalam Al-Quran dikatakan setiap pagi anak-anak tadarus bersama Bapak Ustadz Aris Munandar.
surat Al-Fajr. Ada yang hafal tidak surat Al-Fajr? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waji'a yauma idzim bi jahannama yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Terus yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ayat ini kalau direnungkan ini ayat yang memberikan peringatan luar biasa. Dengarkan. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Dan pada saat itu nanti kalau kita dibangkitkan di yaumul hisab, disampaikan akan diperlihatkan neraka jahanam. Anak-anak saya, kita semua lagi percaya, oh ternyata neraka jahanam itu ada. Saat itulah kita sadar bahwa ternyata jahanam itu mengancam kita. Saat itulah kemudian kita berkata, do ngomong teng celebung, alangkah baiknya sekiranya dulu aku beramal baik. Mungguhno dulu ketika aku di SMP Kayumas itu paginya aku benar-benar sekolah pamit kalau orang tuaku. Di sekolah aku sungguh-sungguh, aku melaksanakan sholat duha, aku melaksanakan jamaah sholat duhur, aku mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, yang bermanfaat. Tetapi kita sudah tidak bisa kembali lagi karena sudah habis jatah waktu hidupnya. Menyesalnya kemudian wis gebacot ditutup bijine wis dadi. Le digawa apa? Podo-podo mau bepergian ke dunia, ke tujuan akhirat kita. Podo-podo kabeh nggawa tas isine beda-beda. Padahal tasnya diberikan Allah sama. Kapasitas isinya padahal podo. Neng yang berbeda-beda sing memanfaatkan. Eneng sing tase kosong melompong ora eneng apa-apa nih. Karena apa? Kalau ditanya anak-anak satu kelas ini yang sholat 5 waktu siapa? Yang ngacung cuma twing 1, 2. Yang lainnya sehari 3 kali bu, sehari baru 2 kali. Oh saya malah pas duhur tok di masjid. Nah ngaku sendiri-sendiri. Ada yang puasa hari ini ngacung 2 tok, liyane mboten siam bu. Nah, padahal kalian sudah sudah terkena beban dosa, termasuk mukallaf, sudah terkena beban dosa kalau kalian meninggal. Sing tase iki mau akan dipertanggungjawabkan. Coba kalau kalian menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dari bangun tidur, anak-anak doa bangun tidur. Pripun doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, nyemplungke sangu 1. Habis itu ke kamar mandi doanya bagaimana? Pinter. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Habis itu keluar dari kamar mandi anak-anak berdoa ghufronaka. Baru kuwi pakai pakaian, bantu orang tua, belajar ke sekolah. Berapa banyak amal soleh yang kalian bisa lakukan? Tekan sekolah sholat duha dulu pas istirahat. Bar kuwi timbangane dinggo menengae anak-anak ngaji, deres Al-Qur'annya sudah banyak di almari. Setelah itu anak-anak juga bisa melakukan banyak hal. Sampai pada yang paling gampang adalah berakhlak karimah, berbuat baik, tabasam, bermuka cerah kepada temannya yang paling gampang. Kalau itu kita lakukan, betapa banyak bekal atau amal sangu yang kita masukkan ke dalam tas kita, bisa-bisa tasnya bahkan tidak muat. Disampaikan dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ngegame, main game, boleh tidak dek? Boleh, hukumnya mubah, boleh. Anak-anak buka YouTube yang kontennya tidak maksiat, boleh, hukumnya mubah. Tapi isah menjadi haram kalau kemudian membuat kita ngelirwake atau meninggalkan yang sifatnya wajib. Lah terus piye? Kalau orang cerdas bisa memberikan skala prioritas.
timbangane dinggo YouTubean, ngomong nonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada lagi yang lebih bermanfaat. Apakah berita tidak manfaat? Manfaat. Tapi ada lagi yang lebih bermanfaat. Kalau orang cerdas ditimbang-timbang. Kira-kira sanguku kingkop yang kita lakukan sehari itu manfaat apa tidak? Masuk ke keranjang yang akan kita bawa ke bekal akhir apa tidak? Kalau kita cerdas digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Itulah kalau kita pengen Islam kita baik, maka cirinya adalah kita akan lebih banyak melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Alhamdulillah pada hari ini sesuai tema yang tadi disampaikan, hari ini adalah Ramadan yang ke-15, ada yang ke-14 tadi disampaikan. Anak-anak, pada dasarnya Ramadan itu pilarnya adalah 4. Berapa nak? 4. Yang pertama adalah asyam. Apa nak? Asyam. Diulangi apa dek? Asyam. Siam itu artinya puasa. Saya yakin orang yang kuat, orang yang bisa tahan berpuasa itu hanya orang yang beriman. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang tantangannya berat tapi tidak bisa dipuji, tidak populer, tidak bisa ditampakkan, ora iso diunggah, ora iso di-share. Nek sholat anak-anak bisa tampak gerakannya iso dilem. Wah, kayak Mbak Bilki sholat duha ketok. Oh iya, terus Mbak Bilki tambah semangat. Kelihatan geraknya, orang lain bisa menilai. Anak-anak zakat bisa. Oh Mbak Bilki saleh dinggo zakat kayak berase rojo lele. Ketok berasnya diberikan, oh kayak zakatnya 2,5 kilo. Kelihatan. Haji apalagi? Berangkat diantar, pulang di subyo-subyo, gelarnya masih ditempel, haji, hajah, kelihatan. Tapi kalau puasa tidak, orang iso diunggah. Le arep ngunggah piye? Aku sedang puasa, ndak bisa. Ngertine piye? Wong kalian puasa atau tidak puasa yang di sini ada bedanya tidak? Tidak, yang tahu hanya kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa puasa itu adalah akan menjadi syafaat kita kelak di yaumul qiyamah. Di antara syafaat adalah puasa. Yang pertama tadi saya sampaikan asyam. Yang kedua adalah al-qiyam. Apa dek? Al-qiyam. Yang pertama tadi asyam. Yang kedua al-qiyam. Nek tadi doanya sudah Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah tambahi aku ilmu dan kefahaman. Insya Allah nanti nyantel apa yang saya sampaikan. Yang kedua adalah al-qiyam. Qiyam itu artinya berdiri. Yang dimaksud adalah berdiri untuk melaksanakan sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat sunnah lail di waktu Ramadan namanya sholat taraweh. Guru PAI sudah menyampaikan hadis yang populer, man shoma, ada yang bisa melanjutkan? Ayo. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, ihtisaban, hanya mengharap Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, bukan man shoma tapi man qama. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri untuk sholat di bulan Ramadan, sama, akan diampuni dosa-dosanya. Ditambah lagi, Allah memberikan fasilitasi lengkap, memberikan gebiar diskon yang luar biasa. Karena pintu surga diapake dek? Dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, syaitan semuanya dibelenggu. Kebangetan kalau kita sampai keluar dari Ramadan, dosa kita masih banyak, dosa kita belum terampuni. Maka celaka orang yang keluar di bulan Ramadan sementara dosanya tidak diampuni. Lah kok iso?
Lawang fasilitasinya lengkap penuh, kok ngantek tidak diampuni dosanya. Oleh karena itu, yang kedua, mari kita manfaatkan sholat wajib penuhi 5 waktu, jangan sampai ada yang bolong. Yang masih bolong, ayo Ramadan ini kita jadikan momentum untuk membaguskan sholat kita, termasuk sholat tarawih yang sunnah muakkad yang kita lakukan di malam hari di bulan Ramadan. Nah, yang ketiga adalah Al-Quran. Apa, Dek? Al-Quran. Yang tadi nomor 1 apa? Asyam. Pintar. Yang kedua Al-Qiyam. Yang ketiga Al-Quran. Nah, Al-Quran itu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya bulan Ramadan. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dek, apapun yang berurusan atau bersinggungan dengan Al-Quran itu akan menjadi sesuatu yang mulia. Saya ulangi, apapun, anything, apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran akan membuat hal tersebut siapapun apapun menjadi mulia. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa diturunkan kitab yang paling mulia ini pada bulan yang baik, diberikan melalui malaikat yang mulia kepada makhluk yang paling mulia di kota yang paling mulia, dan akan memberikan kemuliaan bagi kita semuanya. Saya tanya, adik-adik kenal sama malaikat Jibril? Weh, kenal? Pernah ketemu? Pernah ketemu malaikat Jibril katanya. Malaikat Jibril itu bahkan malaikat yang paling populer, yang di hadis banyak sekali yang disebut-sebutkan. Dan malaikat Jibril namanya banyak sekali, kelas 7 ini ada yang tahu, ada Ruhul Qudus, apalagi Al-Amin, begitu nggak? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang mulia tanpa menafikan malaikat yang lain. Nah, kenapa malaikat Jibril mulia? Karena melalui malaikat Jibril Al-Quran diperintahkan untuk diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, Syahrul Karim. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Dikatakan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Ada yang tahu? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang mulia. Lagi, makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia adalah sinten, Dek? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada beliaulah Al-Quran diturunkan tanpa menafikan nabi-nabi atau rasul yang terdahulu. Terus Madinah dan Makkah adalah menjadi kota yang paling mulia, ngalah ke Roma di Italia, ngalah ke kota-kota besar, ngalah ke Washington DC, ngalah ke mana saja pun, ngalah ke New York, ngalah ke KL, Kuala Lumpur, mendi sing paling apik. Tidak ada yang bisa dikalahkan oleh dua kota yang mulia, yaitu apa, Dek? Makkah dan Madinah. Maka Madinah disebut Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar-sinar. Makkatul Mukarramah, Makkah yang mulia. Kenapa? Karena di dua kota itu Al-Quran diturunkan. Nah, hebatnya lagi, Al-Quran adalah menjadi mukjizat yang mulia yang diturunkan hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain, maka namanya Al-Quranul Karim. Nah, kenapa bisa, Dek? Anak-anakku tahu ulul azmi? Tahu, ada berapa? Apa siapa saja?
Muhammad, pinter. Mim. Ada 5 ulul azmi. Ulul azmi itu apa toh? Orang yang paling mengalami musibah yang besar dan mampu mempertahankan kesesuaian. Excellent. Top. Ulul azmi adalah orang yang dipilih oleh Allah, Rasul, yang diberikan keteguhan hati menerima cobaan yang besar tapi tetap teguh hatinya, sehingga kemudian oleh Allah diberikan mukjizat. Contohnya Nabi Musa, mukjizatnya tongkat yang bisa berubah menjadi ular katanya. Apalagi tongkat yang bisa membelah lautan. Konon kabarnya tongkatnya Nabi Musa ini masih ada, ditemukan, disimpan di Cape Town di Turki, salah satu museum di Turki. Seandainya nih, namanya siapa nak? Wahyu Pratiwi jalan-jalan ke Turki, terus ke museum itu lihat tongkatnya Nabi Musa, diambillah. Kira-kira terus mbok uncalke jadi ular tidak? Dibawa pulang, terus dibawa ke Parangtritis, set bisa membelah laut tidak? Tidak, karena mukjizat Nabi Rasul zaman dahulu itu lenyap seiring dengan wafatnya para Nabi dan Rasul tersebut, tetapi tidak dengan Al-Quran. Anak-anak pernah ada yang menjumpai Nabi Muhammad SAW? Berabad jarak kita dengan Rasulullah SAW, jauh sekali jarak kita. Tetapi hebatnya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad SAW masih kita bisa rasakan sampai hari ini, bahkan sampai kelak di yaumul akhir. Itulah kehebatan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh mukjizat-mukjizat yang lain, yang tidak dimiliki oleh Rasul, Nabi dan Rasul yang lain. Bahkan Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran sebagai peringatan, adzikr itu warning, peringatan. Wa inna lahu lahafizun, dan Allah sendiri yang akan menjaganya sampai akhir zaman. Jadi seandainya sekarang Al-Quran mushafnya dibakar, percetakannya ditutup, dibredel, tidak ngaruh, karena Allah yang menjaganya. Berapa banyak ribuan tahfidz, hafizul Quran, para penghafal Al-Quran yang sudah bisa menghafal Al-Quran dengan baik, sehingga kalaupun Al-Quran itu akan dipalsukan, akan dipelintir, akan diubah, pasti akan ketahuan. Jadi ada sensornya yang luar biasa. Itulah mengapa bersama Al-Quran apapun akan menjadi mulia. Maka saya tanya, apakah anak-anak ingin menjadi orang yang mulia? Sekali lagi, apakah ingin menjadi orang yang mulia? Maka the only key, satu-satunya kunci hanyalah satu. Apa dek? Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi piye? Berinteraksi itu ya membaca pada tahap awal, moco Al-Quran, tadarus Al-Quran, itu pahalanya luar biasa. Allah katakan orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya 1 huruf, bahkan 1 huruf dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Alif dihitung sendiri, lam dihitung sendiri, mim dihitung sendiri. Bukan alif lam mim 1 huruf, tapi alim, harfun, lam harfun, mim harfun. Bayangkan kalau anak-anak membaca 1 surah saja, berapa pahala yang kalian terima. Itulah mengapa mulianya orang bersama Al-Quran. Bagi yang belajar Al-Quran, jangan khawatir, kalian mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala belajar terbata-bata dan pahala kalian bertadabbur, bertadarus Al-Quran. Kuwi lagi moco,
Durung nanti kalau kita mempelajari maknanya, kandungannya, tadabbirul Quran, memahami artinya. Hurung meneh nek engko ngamalke, hurung meneh nek engko mengajarkan. Maka berbahagialah anak-anakku yang di desanya membantu mengajar apa Dek? TPA, ngajong yang di desanya mengajar TPA. Saya lihat banyak, alhamdulillah. Beruntunglah, disampaikan begini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang apa Dek? Mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Panjenengan anak-anak semua akan menjadi pahala jariah yang akan terus mengalir. Sing do diwuruki sing mbok ajari Al-Qur'an TPA itu, meskipun lagi Iqra 1 2 3 tidak masalah. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, maka seyogyanya bagi kalian seharusnya lah untuk belajar membaca Al-Quran. Belum terlambat. Nek ngantek bariki terus mati, minimal kula panjenengan anak-anakku semuanya sudah punya azam, sudah punya tekad untuk mempelajari Al-Quran. Nah, saya ulangi. Yang ketiga tadi adalah Al-Quran. Yang pertama tadi apa Dek? Asyam. Yang kedua Al-Qiyam. Yang ketiga Al-Quran. Saya sampaikan, tujuan kita semuanya belajar Al-Quran karena apa? Karena dengan mempelajari Al-Quran kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Iso ibadah kula panjenengan, ibadah anak-anak kita itu diterima kalau memenuhi dua unsur. Saya ulangi. Syarat diterimanya ibadah itu hanya dua. Berapa Dek? Satu adalah niat hanya karena Allah atau ikhlas. Apa Dek yang pertama? Karena Allah, ikhlas. Yang kedua, harus ada tuntunannya yang dicontohkan siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isoe ngerti nek iki dikon, nek iki ora, kalau kita mempelajari apa Dek? Buku pedoman yang paling utama yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, saya sampaikan, di sekolah ini sudah ada ekstrakurikuler TPA, khususnya yang wajib kelas berapa? Jangan ada ceritanya besok pas ekstra TPA anak-anak do melarikan diri bolos. Karena kita sudah tahu apa yang akan menolong kita kelak di yaumul akhir. Dengarkan baik-baik yang terakhir. Disampaikan, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu, karena sesungguhnya yakti sak temene yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, syafi'an, akan menjadikan syafaat penolong li ashabih, bagi yang membacanya. Jadi yang bisa menolong saat kita di yaumul kiamah kelak bukan ayah kita, bukan ibu kita, tetapi siapa Dek? Al-Quran yang kita baca. Dek, kelak di hari pembalasan, di yaumul hisab, jangankan hari pembalasan, ketika hari terakhir namanya apa Dek? Yaumul qiyamah. Hari terakhir manusia hidup di bumi itu ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat keras. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan keluar semua beban-beban beratnya. Kapan itu Dek? Kapan? Ketika hari kiamat. Nah, saat itu keadaan manusia kacau balau. Anak tidak lagi mencari ibunya, raisoh golei ibune. Ibu tidak lagi memikirkan anaknya, suami tidak lagi membantu istrinya, istri tidak bisa menolong suaminya. Bahkan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya saja, anaknya pripun Dek?
dilempar, diguak padahal anaknya sedang disusui. Kenapa? Kenapa coba?